Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang selalu sabar mendampingi anak-anak. Semoga kesabaran ayah bunda mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Anak-anak, sekarang kita belajar materi Al-Quran Hadis pelajaran 7, yaitu tentang surat Al-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah ya anak-anak ya. Nah, pertama ini kita harus mengenal dulu surat Az-Zalzalah. Nah, surat Az-Zalzalah adalah surat yang ke-99 dalam Al-Quran. Urutan pewahyuannya adalah surat yang ke-93 setelah surat An-Nisa. Terdiri atas 8 ayat, tergolong surat Madaniyah karena turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Az-Zalzalah artinya adalah guncangan. Surat Az-Zalzalah mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan baik dan buruk sekecil apapun akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, apa sih sebab turunnya surat Az-Zalzalah? Nah, ini sebab turunnya terutama ayat ke-7 dan 8 ya. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'ad bin Jubair bahwa ketika turunnya ayat 8 dari surat Al-Insan dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Kaum muslimin beranggapan bahwa orang yang bersedekah sedikit tidak akan mendapat pahala. Orang yang membuat dosa kecil seperti berbohong, mengumpat, mencuri, penglihatan, dan sebagainya tidak akan disiksa, serta menganggap bahwa ancaman neraka dari Allah hanya disediakan bagi orang-orang yang berbuat dosa besar. Oleh demikian, maka turunlah ayat 7 dan 8 dari surat Az-Zalzalah sebagai bantahan terhadap anggapan mereka itu. Nah, begitu ya anak-anak ya, sebab-sebab turunnya. Jadi, sekecil apapun dosa kita itu akan dihitung oleh Allah dan akan mendapatkan balasan ya, meskipun sebiji zarah pun. Sedangkan kebaikan kita sekecil apapun, sebiji zarah pun itu juga akan dibalas oleh Allah kelak ya anak-anak ya. Nah, jadi hati-hati. Selanjutnya kita belajar membaca surat Az-Zalzalah ya anak-anak ya. Nah, dengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, shadaqallahul azim. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
Nah, demikian ya anak-anak ya, arti dari surat Az-Zalzalah. Nah, kemudian kita akan membahas kandungannya ya anak-anak ya. Kandungan dari surat Az-Zalzalah. Nah, itu ada kandungannya di buku ya, halaman 101 sampai halaman 102. Nah, itu kandungannya. Dari ayat 1 dan 2. Nah, itu apa artinya? Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat. Nah, itu kandungannya adalah menjelaskan gambaran hari kiamat ya anak-anak ya. Allah itu Maha Kuasa, Dia mengguncang bumi dengan hebat dan dahsyatnya. Apabila ketika bumi mengeluarkan segala kandungannya, manusia panik dan ketakutan. Mereka terheran-heran menyaksikan peristiwa yang di luar akal mereka. Dengan ayat 3 yang artinya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Nah, itu kandungannya menjelaskan keadaan manusia yang selama di dunia tidak mengimani datangnya hari kiamat. Mereka tercengang, bingung, dan gelisah. Bahkan bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya pada bumi ini? Nah, sedangkan ayat keempat dan kelima, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Nah, dari ayat keempat dan kelima itu kandungannya adalah menjelaskan bumi menyampaikan kabarnya kepada manusia bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah alamiah, melainkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak, terjadilah apa yang dikehendakinya. Kemudian ayat ke-6 yang artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nah, kandungan dari ayat 6 itu adalah bahwa pada hari itu manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ketika manusia bangkit dari kubur, terbagi menjadi dua kelompok ya anak-anak ya, yaitu yang beruntung dan yang celaka. Manusia yang beriman kepada hari kebangkitan akan beruntung. Sebaliknya, manusia yang mendustakan hari kebangkitan termasuk yang celaka. Nah, jadi hati-hati ya anak-anak ya. Terus ayat ke-7 dan ke-8 yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, dari ayat 7-8 tersebut kandungannya menjelaskan bahwa semua amal perbuatan manusia sekecil apapun akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan balasannya baik atau buruk. Nah, ya anak-anak ya, ini hampir mirip, isi kandungannya itu hampir mirip dengan surat yang dihafalkan anak-anak kemarin, yaitu surat Al-Qari'ah ya anak-anak ya. Nah, dalam surat Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah sama-sama menjelaskan tentang fenomena hancurnya alam semesta. Al-Qari'ah pada ayat 5, gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sedangkan dalam surat Az-Zalzalah pada ayat 1 dan 2, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, ini hampir sama ya. Terus Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah sama-sama menjelaskan tentang kepanikan manusia pada hari kiamat. Al-Qari'ah pada ayat 4, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbaran ya anak-anak ya. Terus dalam surat Az-Zalzalah pada ayat 3, nah itu artinya dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Terus kemudian ini juga ada kesamaan lagi, yaitu Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah sama-sama menjelaskan tentang balasan surga bagi yang beramal baik dan siksa bagi yang beramal jelek. Dalam Quran surat Al-Qari'ah dijelaskan pada ayat 6-9, sedangkan dalam surat Az-Zalzalah dijelaskan pada ayat 7 dan 8. Ya anak-anak ya, ingat-ingat kembali surat Al-Qari'ah yang kemarin, isi kandungannya itu hampir sama dengan surat Az-Zalzalah. Nah, anak-anak kemudian, ini adalah hikmah ya, hikmah yang kita dapatkan atau manfaat yang kita dapatkan dalam memahami surat
Az-Zalzalah. Nah, ini ada akibat atau dampak positif penghamalan surat Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dengan mengaplikasikan isi yang tersurat maupun yang tersirat dalam surat Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah akan mempertebal keimanan kita kepada Allah. Sama aja ya, Al-Qari'ah sama Az-Zalzalah. Terus yang kedua, dapat mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat dengan lebih baik. Yang ketiga, merasakan ketenangan dalam menjalani kehidupan karena yakin bahwa setiap langkah orang yang beriman senantiasa dibimbing oleh hidayahnya. Yang keempat, lebih mantap dalam beramal. Nah, anak-anak, demikian ya. Itu materi dari guru-guru. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan bermanfaat untuk anak-anak. Nah, anak-anak, tugasnya hari ini silahkan menghafalkan surat Az-Zalzalah beserta artinya. Boleh ayat arti atau boleh ayat dulu sampai habis baru artinya. Boleh ya. Terakhir dikumpulkan hari Sabtu ya. Kalau yang sudah hafal boleh langsung setor ya, tapi yang belum hafal dihafalkan dulu sampai hafal. Pokoknya pengumpulan terakhir itu adalah hari Sabtu. Nah, anak-anak, demikian dari Bu Guru. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.